Shalom, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Hari ini Kamis 23 April 2020. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam kitab 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ope una komaila makatindak ko tuhatay, jala una kailahon ahu, natarhurung humokop ibana. Doho mahotahe makokop barita na uli, sian hagugoon ni debata. Saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar seperti Timotius, seorang hamba Tuhan yang masih muda tapi memiliki semangat spiritual yang tinggi. Paulus sebagai mentornya atau bapak rohaninya menasihati supaya janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan jangan malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Melalui nats ini ada beberapa perenungan bagi kita. Yang pertama, bersaksi. Bersaksi adalah kewajiban dan keharusan, yaitu bersaksi tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah kesaksian kita akan diterima atau ditolak, itu adalah urusan masing-masing pribadi dengan Tuhan. Kendala utama yang menjadi penghalang orang untuk bersaksi adalah rasa malu. Rupanya Timotius pun diliputi rasa malu yang mengakibatkan semangatnya untuk bersaksi untuk melayani menjadi kendor dan lesu. Kedua, ikutlah menderita karena Injil. Ada jaminan yang pasti bagi kita agar kita tidak takut bersaksi, memberitakan Injil, oleh sebab Roh yang dikaruniakan Allah kepada kita justru memberikan kekuatan. Paulus berkata, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Karena kita tidak diberikan roh ketakutan, tetapi kasih karunia itu memberikan roh keberanian untuk tetap setia memberitakan Injil, baik atau tidak baik waktunya. Yang ketiga, Tuhan mengkehendaki kita semua untuk bersaksi. Fokuskan pandangan kita hanya kepada Yesus. Jangan berpaling ke kiri atau ke kanan. Jangan tergoda oleh kegantengan atau kecantikan. Jangan tergoda oleh jabatan dan materi. Jangan pula izinkan iblis mengelabui dan mengacaukan pikiran kita, sehingga kita malu dan tidak berani bersaksi atau mengaku Yesus sebagai juru selamat kita. Hari ini pergumulan kita bersama, yaitu pandemi virus corona yang belum berlalu, yang sudah banyak kerugian dan korban yang sakit dan meninggal. Tentu kita sebagai hamba Tuhan, apa yang bisa kita saksikan dan apa yang bisa kita perbuat untuk memutuskan mata rantai pandemi COVID-19 ini. Marilah kita saling mendoakan dan berbagi berkat. Terlebih jangan ada merasa sombong, anggap remeh,
Lihatlah negara-negara super dan negara-negara yang maju seperti Amerika Serikat, Spanyol, Italia, dan negara-negara Eropa yang merasa remeh, akibatnya banyak yang tertular dan meninggal. Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi meminta supaya semua warga Indonesia melakukan stay at home, rajin cuci tangan, pakai masker, makan teratur, olahraga, berjemur, minum jahe dan minum vitamin, dan lain-lain lagi. Marilah kita menerima setiap nasihat dari pemerintah dan pimpinan gereja kita, dan pakailah kesempatan stay at home ini untuk banyak membaca firman Tuhan, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, serta berdiskusi bersama keluarga agar berani bersaksi dan memberitakan Injil. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami di pagi hari ini, agar kami berani bersaksi, dan kami yakin Tuhan tidak pernah malu memberitakan nama-Mu, memberitakan Yesus sebagai Juru Selamat dan Injil ke dunia ini. Dan kami juga Tuhan berdoa apa yang kami alami sampai saat ini Tuhan, kami masih dalam mengalami bencana COVID-19. Tetapi Tuhan, kami berdoa dengan keyakinan kami, biarlah Tuhan yang memberikan yang terbaik agar cepat berlalu Tuhan dari bangsa dan dunia ini. Kami sudah rindu Tuhan akan bekerja dan persekutuan bersama-sama saudara kami, termasuk juga Tuhan dalam setiap aktivitas kami, anak-anak kami, dan bangsa ini Tuhan. Tetapi biarlah semuanya Tuhan, kami pakai ini sebagai kesempatan untuk mengenal Engkau, dan kesempatan kami Tuhan bersama keluarga mendiskusikan firman-Mu. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kekurangan kami, agar kami layak dan kudus di hadapan-Mu.